Tapi gini, kalau mau review jujur ya. Nah, review jujur. Nah, review jujur nih ya. Kalian mau sejujur apa nih? Jadi karena saya juga sudah akan, kita masih belum tahu nasib NH akan bagaimana. Day 2. Biru pakai badge-nya Deselis. Uniform. Enhypen, sponsored by Enhypen banget. Gak sponsor lah, kita bayar sendiri. Oh iya, kita bayar. Ini kita kalau yang sekarang udah santai ya. Jadi kita siang. Ya, tuker tiket. Cuman tinggal tukar tiket ke engine zone sama pairing light stick. A few moments later. Udah dapet tiketnya. Sekarang kita harus ke depan gate 21 katanya. Di gate 21 itu nanti dapat braceletnya, karena tadi cuma diperiksa paspor sama nggak sama nama di tiketnya. Yeay, udah dapet. Jadi hari kedua yaitu tanggal 18 ini floor M. Semoga deket ya, nggak tahu sih. Queue numbernya lumayan besar. Sekarang kita mau ke engine zone. Kita nanti dapat satu random PC. Oke. Kita masuk. Jadi tadi urutannya itu pertama ke tiket box, terus kita jalan ke 21 buat verifikasi. Habis itu bisa sih kalian pairing dulu ya. Tapi tadi kita ke mana tadi, engine zone. Oh ini nih, engine zone. Jisme agak bolak-balik gitu loh, ya kan? Harusnya mah engine zone mah di setelah identity verification ya. Iya. Nah gitu, terus jadi dekat si pairing ini. Toh pairing itu tadi sendiri gitu. Ya, ditemani dengan burung kita akan unboxing engine zone. Tara, dia tadi udah ke engine zone. Benefit yang hanya bisa diterima oleh engine. Yang nonton. Yang punya tiket. Jadi engine zone itu hanya bisa ditukarkan pada hari kalian nonton. Jadi kayak misalnya kemarin day one kita nggak nonton, itu kita nggak bisa nukerin karena harus punya tiket di hari itu. Nah terus kalau tadi itu prosesnya kalian kasih tiket, kasih kartu member, sama paspor. Jadi mereka akan nyocokin ketiga itu, semua namanya harus sesuai. Nah kalau udah dapet nanti dicap kayak gini biar kalian nggak bisa ngantri lagi. Yus. Sebelum PC-nya kita juga dapat ini apa ya? Ini? Stiker. Oh, stiker. Enhypen Welcome Manifesto in Seoul. Oke, sekarang apakah Anda siap? Yes. Apakah Anda siap? Yuk. Dua. Satu, dua, tiga. Besar, oh my god, Oh iya, ini kan posenya ini ya. Oh ya, imitasi. replika pose light stick. Nanti kita kasih perbandingannya ya. Yeay. Oke. Bye. Kata Jongwan, bye-bye. Dadah. Sampai berjumpa di kapan-kapan di dalam ya. Bye-bye. Ini karena aku N, jadi nunggunya di gate 22. Ini orang nunggu apa bukan ya? Belum dibuka sih, harusnya setengah jam lagi apa? Oh salah, ternyata di sini ngantrinya. Itu mah cuma pintu masuk doang. Ini ada QN-nya sih, jadi kita lihat kita di mana ya. Nomor 973, belakang banget guys. Akhirnya milih untuk duduk aja guys, karena ini aja barisan terakhir itu mulainya 801. Set. Much later. 천천히 갈게요. 천천히.
because the world carved us on that line. 이제 카메라에서 눈으로도 많이 봐주셨어요. 아니겠죠? 너무 밀지 마시고요. 다들 안전이 제일 중요하니까. 이런 거에 맨날 제가 마지막이죠? 그러면은 양정원. 이제 가보죠. 네. 카운트 해줄게요. 섹시하게 아니면 귀엽게. 네, 섹시하게. 귀엽게. 오케이. 하나, 둘, 셋. 그럼 귀엽게 볼게요. 네. 오케이. 하나, 둘, 셋. 거든요. 네. 다들 뭔가 준비하면서 어땠나요? 누나 듣고 있어? 네. 여러분, 앵콜 원해요? 여러분, 샤롯 한 번 더 원해요? 한 번 더 가볼까요? 조심해요, 여러분. 조심해요. 조심해요. 안녕. 여러분, 2층도 에이. 우리 또 보자. 오늘 와주시고 안녕. 진짜 감사합니다. Three days later. Hai, lihat ada apa? Jadi nih kita berbeda ya backgroundnya, bukan lantai lagi, tapi Namsan Tower. Biar kalian bisa menikmati Namsan bersama kita. Ya, mungkin kita akan menikmati dengan apa? Ini adalah ayam goreng lokal Korea. Aduh, Warlock ya. ya. Ini ayam warlock. Karena kalau yang franchise itu di Indonesia ada banyak tuh. Nggak Nggak kelihatan. Biar medok nasi. Terus ditemani oleh soda. Ini Yeah. karena bukan yang disponsorin Hypen, kita tidak kasih tahu. Kalau kalian mau tahu kita di sini gimana, harus nonton Endlock kita. Yeay. Endlock ya? Iya kan? Endlock. Endlocknya NHNH. Tapi di sini kita adalah untuk merecap. Baik, kalau gitu silahkan. Jadi recapnya yang pertama adalah saya tidak nonton.
Nah iya. Jadi hanya saya yang nonton akhirnya. Ya. Di akhir video. Di akhir video akan dijelaskan kenapa sih akhirnya tuh jadi nggak nonton. Nah sekarang tentang si konsernya dulu ya. Ya. Yang- Saya boleh sambil makan ya? Boleh Sudah silakan. lapar Lapar ini ya. saya. Dimulai dari apa nih? Bismillah. Jadi yang pertama itu kan kalau yang nggak tahu deh kalau yang duduk tuh baris atau enggak ya? Baris. Nggak baris ya. Cuman Ngantri masuk aja. nanti masuk aja. Jadi kan ada queue numbernya, nomor antrian. Nah itu kita ditempatin tuh, ada yang N, ada yang nggak kelihatan guys. Oh iya nggak apa, silakan. Ada yang di E, di N sama di strip. Saya kan di N. Nah, saya pikir positive thinkingnya kirain tuh E, strip, terus N gitu diurutin dari satu. Jadi mungkin 900 nih awal-awalnya N gitu. Ternyata tidak, itu semua hanya mimpi. Saya itu dikelompokkan di 800 sampai habis. Iya. Jadi di depannya udah banyak, di belakangnya 2 orang saja pemirsa. Sedih. Tapi ya udahlah ya. Emang kayaknya kalau yang menang di raffle itu QN-nya tinggi-tinggi gitu deh kayaknya ya. Terus kalau duduk di belakang-belakang gitu. Antara general atau yang di fan club presale. Kalau saya kan menang undian. Aneh ya? Gimana sih? Kan yang dibuka yang pertama yang raffle ya? Iya. Gimana sih? Aneh banget. Gimana sih kamu? Nggak boleh gitu. Kan saya sedih. Saya sambil makan ya. Ya. Terus nih kita mau review. Yes, review. Reviewnya mau sepedas apa? Ini enggak pedes ini mah sama sekali walaupun Review. dibilangnya ya ini. Review. Oh, kirain Konsernya. ayamnya. Berarti tidak ada spicy-nya sama sekali. Bukan seperti itu. Bukan. Jampong. Ya. Preview. Jadi yang berikutnya adalah review konsernya. Dimulai dari review ke setlist mungkin. Setlistnya sih oke, suka. Lagu-lagu yang tapi emang yang biasa dibawain sih. Karena yang udah ada ini mah ganggu mulu nih. Kayaknya Anda yang nanya loh. Kan saya aja penanya. Habis itu gak peduli ya. Tugas selesai. Paling yang kaget tuh karena Day One tuh sengaja nggak lihat Twitter ya, biar gak spoiler. Ya. Itu 1 in billion. Dan itu bagus. Menurut aku sih bagus banget performance-nya. Kayak gak kerasa kayak cuma soundtrack gitu. Jadi kayak memang lagu malah kayak title track dengan performance seperti itu. Pasti udah banyak kan yang lihat fancamnya. 1 in billion. Oh, Mix Up. Finally. Soalnya aku suka banget guys Mix Up. Dan aku tuh merasa Mix Up itu tidak di Underrated. spotlight. Ya underrated. Bukan underrated juga sih. Jarang mereka bawain kan? Oke. Mix Up deserve better. Wih, ada solo stage nggak sih? Atau unit Nggak ada, stage? nggak Nggak ada. Jadi beda ya, nggak kayak fan meeting. Fan meeting kan suka ada unit stage gitu. Tapi dia ada kayak yang segrup tuh ada dance break dari yang kalau nggak salah 1 billion ke Fever deh kalau nggak salah dance breaknya. Ngelihatnya tuh kayak semoga mereka nggak encok. Masih muda. Udah. Tadi udah setlist. Sekarang dari segi performance, apakah nuansanya seperti nonton music show di TV? Kalau menurut sih performance-nya oke banget ketika mereka perform ya. Terus tuh ada beberapa lagu kayak misalnya pas di 1 in billion sumpah Hiseng tuh kayak dirasuki apa kamu Hiseng. Pernah beli dia? Dia kayak keluar banget gitu lah auranya. Padahal tuh ada yang mereka tuh itu 1 in billion bukan ya? Aduh lupa ya guys, mohon maaf nih. Short term memory. Mereka ada di lift gitu kan, berarti kan jauh gitu ya. Itu auranya kerasa, terus bahkan dari jauh pun kelihatan ekspresi dia tuh ada banget gitu. Oh iya. Ya itu mulai light up loh. Kayak tadi mix up, ini light up. Terus untuk Saya aja cuma makan satu. Ini sini. Oh ini kan kenapa tadi nanya kayak musik show atau kayak konser? Karena biasanya kalau di konser itu seharusnya ya instrumentalnya tuh dibikin diimprove supaya lebih Maksudnya cocok. kayak live band gitu. Ya, Nah, gitu. Mereka sih kalau nggak kayaknya nggak pakai live band deh. Backtrack aja gitu. Kayak dari album diputer MR gitu. Iya. Oh. Jadi itu dong jadi takutnya salah. Berarti apakah dengan nonton konser ini Anda merasa seperti mendengarkan CD saja di rumah? Enggak sih karena ada performance-nya. Oh iya. Salah pertanyaannya. Yuk. Tapi gini, kalau mau review jujur ya. Nah, review jujur. Nah, review jujur nih. Kalian mau sejujur apa nih? Menurutku tuh bagus, apalagi untuk ukuran mereka first konser.
Rookie ala pandemi angkatan pandemi yang mana mereka nggak biasa ketemu penonton. Itu hanya di awal-awal ketika ada toke-toke ya. Mereka kan toke-toke tuh tok ya. Mereka ngomong gitu soalnya toke-toke. Ada 3 atau 4 orang yang stay, itu sisanya ganti baju. Nah yang stay itu kan kayak ada pembicaraan gitu kan. Kebanyakan toke-tokenya. Ini kan konser, bukan talk show gitu ya? Iya, bukan fan meeting. Kalau fan meeting wajar lah dia banyak ngomong ya. Kalau konser sih pengennya banyakan lagunya gitu. Dia kebanyakan ganti baju. Padahal totalnya kalau nggak salah ada 20 ya lagunya. Padahal VCR-nya cuma 2 apa 3 gitu. Itu aja sih kalau satu-satunya komplain. Makin gelap. Nggak apa-apa. Ininya kelihatan aja nggak biar Kan sedikit. lumayan kan? Udah nih, apa lagi nih biar saya bisa makan. Points of improvement. Point of improvement ya mungkin dari segi ketika talknya ya sama penonton, tapi ya udah oke sih, cuman ya bisa bisa kelihatan mereka akan improve ke depannya ketika mereka udah banyak manggung apalagi mereka mau tour kan. Time zone-nya ya, zona waktunya Kok time zone sih? Apa zona waktu? Enggak kan gini, kalau di sini malam, di sana kan pagi. Jadi kan jadi jet lag kalau dia istirahatnya nggak cukup. Enggak, atau bukan dia itu maksud aku. Oh iya, cuman aku, maksudnya itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan karena seringkali K-pop idol itu kalau pas ke Korea baru landing terus langsung ada schedule itu, biasanya dari mereka Korea langsung fatigue ke itu. Ya silakan, apa yang Anda maksud yang ternyata saya salah? Marah-marah sih. Kan mereka nanti akan ke tempat-tempat lain, jadi mereka akan improve gitu loh, karena mereka dapat feedback dari penontonnya kan beda-beda. Kalau di Korea tipenya kayak gimana, di Amerika kayak gimana gitu loh. Di Amerika menurut aku kan lebih heboh, jadi mungkin mereka akan bisa belajar untuk lebih berkomunikasi dengan penonton gitu maksudnya. Ngomong-ngomong komunikasi dengan penonton, rasanya Anda menyebutkan terkait dengan audiensnya. Oh iya bener. Oh iya, jadi itu kan komplain yang mengenai Enhypen-nya ya, bukan komplain sih sebenarnya, kayak masukan ya, apa yang bisa diimprove, saran gitu. Nah kalau untuk penontonnya ini komplain, nggak tahu ya, mungkin karena banyak orang asing, jadi tuh kadang mereka nanya tuh nggak dijawab guys, jadi karena kayak mereka nanyanya pakai bahasa Korea. Iya, jadi mungkin nggak ngerti ya, yang nggak bisa nyalahin juga sih gitu. Jadi animenya kurang. Terus untuk ukuran konser di Korea, fansnya kurang banget sih. Tapi saya bersalah karena saya juga nggak fansnya. Nah itu mungkin karena banyakan international fansnya. Iya ya. Mungkin. Untuk disclaimer aja, saya udah pernah beberapa kali nonton konser di Korea gitu. Jadi ada pembanding lah. Cuman tetap aja ini harus keep in mind mereka memang rookie gitu loh. Nggak bisa terlalu dibandingin sama yang seniornya. Terus pertama untuk komplain audiensnya itu kurang responsif dan fansnya kurang. Terus ketiga tuh fokus di fancam nggak sih? Iya, parah banget. Fokus pengen nangkep fancam banget. Itu bener-bener kerasa kayak konser di Indonesia yang ngangkatnya kayak nggak ada beban, setinggi harapan orang tua. Kayak gitu, jadi kayak itu kaget sih, aku kaget banget. Emang staffnya tuh kayak ngebiarin. Tapi karena aku awalnya di depan tuh kan nggak kelihatan karena fancam orang-orang. Sama tuh kayak agak sesek gitu. Bahkan ya guys, karena kelakuan audiensnya itu kurang baik, yang dimana mereka tuh di depan dorong-dorong. Akhirnya Enhypen tuh beberapa kali ngomong itu. Jangan dorong-dorong. Mereka tuh bahkan akhirnya setelah masih kayak gitu juga, mereka ngomong kayak si Jay ngomong kayak bahasa Inggris, calm down gitu coba. Mungkin ya, ini nggak kelihatan soalnya kalau dari belakang. Mungkin dorong-dorong di depan kalau ngeliat di Twitter. Ya itu kan pertama bahaya, kedua jadi nggak nyaman kan nontonnya. Mungkin dilihat dari atas kan, kalau di depan kelihatan sama dia, nggak enak juga gitu. Dan mereka sampai harus berhenti untuk ngomong itu kan menghentikan kesenangan penonton lain kan. Jadi kayak merusak suasana menurut aku. Dan itu gara-gara si audiensnya. Terus fancamnya kayak ya udah sih, maksudnya kayak gimana ya, apalagi itu ada online-nya, ada DVD-nya. Itu tuh kayaknya ya, soalnya buat pamer. Enggak, bukan pamer. Fancamnya tuh untuk diupload ke YouTube, dia dapat view, dan view-nya kan banyak. Nah, kayaknya ya. Kita dia tujuannya kita itu salah ya. Kita bukan fancam, malah ngevlog.
Feelnya nggak banyak. Kan kita menghargai peraturan yang sudah ditetapkan. Dan kita tuh tipe yang emang gak suka fancam lama-lama karena kita mau menikmati konsernya. Kayaknya ini bukan ENHYPEN, tapi idol lain. Mereka tuh sebenarnya juga kan pengennya penonton itu Menikmati fokus pada performance mereka. Kayak bersemangat sama suasana konsernya tuh. Energinya ya. Energinya. Sedangkan Bakal kalau kembali misalnya dia sibuk fokus. nge-fancam, dia kan akan ini harus ini nih harus stabil. kayak Diam gitu. jadinya. Jadi nggak. Dan kalau ditanya jadi nggak jawab karena nanti suaranya masuk. Iya. Iya, dan Gitulah. benar ada juga karena mereka bilangnya tolong lihat dengan mata kalian saja gitu. Mereka ngomong kayak gitu loh, sampai ngomong kayak gitu. Itu Jadi, yang ENHYPEN atau yang ENHYPEN, idol? ENHYPEN. Oh iya? Mereka ngomong kayak gitu. Sampai kayak gitu. Si Hisam kalau nggak salah pas V-Live deh, dia ngomong, dia sebenarnya pengen ngomong lagi bahwa jangan dorong-dorong gitu kan, biar hati-hati bahaya gitu. Iya. Cuman dia nahan biar nggak merusak suasana. Yang tadi aku bilang, berarti dia juga nyadar. Tahu itu pasti akan ngerusak suasana. Jadi aduh tolong deh kalau misalnya kalian nonton tuh benar-benar etikanya dijaga karena itu untuk dua arah loh, maksudnya si ENHYPEN-nya juga nyaman, penonton lain juga nyaman gitu. Betul. Kalau ada keberuntungannya mah dapet fancam momennya gitu, nggak harus terus-terusan. Iya gitu. bener, sebenarnya tuh nggak harus terus-terusan ya. Kadang kita juga pengen ini kayaknya momennya lagi bagus nih gitu, pengen di fancamin nggak masalah. Tapi juga nggak ya sepanjang konser. Kita pernah Oh orang lain bukan Iya. kita. kan nonton orang lain, iya bukan kita yang ngerekam, tapi maksudnya Orang lain tuh ngerekam sepanjang itu. bener-bener sepanjang Dia- konsernya parah banget. Mau ngeluarin DVD kali. Iya bener, itu udah kayak mau ngeluarin DVD, beneran parah banget. Paling konser yang akan menaati peraturan kayaknya di Jepang kayaknya ya. Karena emang kalau di Jepang gimana ya, orang Jepangnya juga taat aturan. Tapi kalau misalnya yang nonton banyak orang internasional juga gimana? Kalau misalnya yang idol Jepang beneran ya, idol Jepang beneran ya, itu kok begitu ngeluarin kamera itu beneran langsung Diusir. ya langsung diusir. Itu memang benar-benar diterapkan. Jepang tuh bener-bener nggak berani. Nggak berani ngeluarin pun nggak berani. Iya, dan bahkan termasuk kita kan kadang gini ya, konsernya belum mulai nih, mau foto gitu. Nggak boleh. Itu tuh suka nggak boleh, tahu beneran deh. Jadi kalau yang di Jepang tuh ya strict banget. Nah terus tuh banyak fansite. Ya iyalah pasti ya. Nah tapi kalau yang fansite dari keluar cuman dimasukin lagi buat apa ya? Mungkin cuman diambil memory cardnya, tapi dia pasti punya cadangan gak sih? Iya. Akhirnya pas akhir konser tuh tetep aja tuh dikeluarin bahkan dengan terang-terangan karena udah tinggal terakhir kan. Kayak wow gitu. Ya gitulah. Tapi kalau mau fansnya mau gimana lagi ya? Iya. Paling tuh akhirnya yang benar-benar menikmati sih kulihat yang di belakang sih pada menikmati semua. Karena yang belakang itu either mereka mau lihat dengan jelas atau mau joget kayak saya joget. Jadi berarti Itu kalau aja sih misalnya mau menikmati konser, apakah berarti harus konser yang di Jepang? Ya nggak juga, Juga sih. Cuman ya kalian tahulah apa prioritas kalian. Ya. Apakah kalian mau menikmati konsernya atau kalian tuh mau momen retweet banyak karena fancamnya bagus. Ini apa nih? Julid banget. Julid banget nih Erhan nih. Ya. Apa ini karena saya tidak ke konsernya jadinya julid? Bukan. Apakah karena saya dapat QN 900-an jadi julid? Itu tadi reviewnya. Tapi kita kembali ke yang tadi awal. Alasannya Oh iya, alasan. kenapa saya tidak ikut menonton? Silakan saya makan. Ya, akhirnya Anda memiliki makan. kesempatan untuk makan. Hah. Kemarin lagi riweuh banget ya, mengurus keberangkatan Ke negara haji. Haji. bukan. Mekah. Nggak, jadi gini geng, saya itu mau pergi ke negara lain untuk waktu yang lama ya, jadi pusing dengan hal itu. Bukan Korea tapi ya. Bukan Korea. Nah, karena pusing dengan hal itu sampai lupa mau apply. Padahal diingetin loh sama Ya, saya. travel lupa apply. Yang early bird lupa apply. General lupa General juga lupa beli, udah keburu Udah sold habis. out. Ya, udah sempet coba nyari-nyari calo tapi PHP-in. di PHP-in. Dan juga kenapa akhirnya nggak dari kemarin-kemarin aja gitu cari calonya? beli. Belum tentu bisa ke Korea. Iya, ini ke Koreanya pun Mendadak. hari ini beli besok berangkat. Hari ini beli tiket besoknya berangkat. Jadi udah nyaris nggak ke Korea juga. Jadi karena saya juga sudah akan pergi, kita Nangis, masih nangis. belum tahu nasib NHNH akan bagaimana. Oh iya, kalau ada masukan maunya gimana? Ya, kita sih beberapa kali udah pernah uji coba pakai yang Zoom ya, kita rekam. Cuma itu memang kualitas
suaranya yang agak-agak kurang. Tapi ya nanti kita coba gimana. Tapi yang pasti berarti kalaupun ada momen unboxing, saya sendiri. Namsannya udah nggak kelihatan. Iya nih, aduh. Berarti sudah waktunya kita tutup acara. Ya, karena kita mau makan. Sabar, saya belum buka nih nasi. Oke deh kalau begitu, walaupun saya tidak ada, tetap dukung NHNH ya. Iya. Tetap subscribe karena channelnya akan tetap ada. Dan mungkin juga ada unboxing di 2 negara. Wih. Ya nggak. Gitu. Oke. Bye-bye. Loh apa ini? Jangan pergi. Oh, gitu ya. Bye-bye. Ini apa? Masa ayamnya yang terbang? Nasi nih. Ya, itu. Sampai cheers tuh apa ya? Cheers. Gambe. Can. Lagi rame ya? Dia waktu itu nggak rame. Oke, jadi kayaknya dari sini dia turun. Ini kita napak tilas nih, napak tilas. Apa yang dipesan sama Songhun? 4.000. Ini kita udah ada contekan di sini aja ya. Kita cari yang kosong di sini kali ya. Baik banget.